Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Arvina Damayanti dengan NIM 200105110033. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen diri atau self management. Dalam bahasa Indonesia, self management itu adalah suatu proses di mana klien mengubah perilaku mereka sendiri secara langsung dengan menggunakan satu strategi atau kombinasi beberapa strategi. Kemudian macam-macam strategi self management. Yang pertama, rasional, yaitu konselor memberi penjelasan tentang apa yang akan dimonitor dan mengapa, menekankan bahwa hal ini dapat dilakukan sendiri dan dapat dilakukan sesering mungkin. Yang kedua, penentuan respon. Pada tahap ini, konselor perlu membantu klien menentukan usaha yang ditargetkan secara eksplisit. Kemudian yang ketiga, mencatat respon. Nah, pada tahap ini, konselor mengajarkan klien tentang waktu, metode, dan alat-alat untuk mencatat. Yang keempat, membuat respon. Dan setiap minggu, klien dapat menjumlahkan frekuensi dan membuat petanya. Yang terakhir, memperlihatkan data, yaitu klien dapat menempelkan data di tempat yang dapat dilihat dan mendorong kemajuannya. Nah, kemudian pengendalian rangsangan atau stimulus kontrol, yaitu dapat digunakan untuk mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan dan meningkatkan perilaku-perilaku yang diinginkan. Nah, untuk mengurangi perilaku yaitu dengan mengecilkan frekuensi tindakan yang berhubungan dengan tingkah laku tersebut dalam bentuk yang pertama, mengatur tindakan yang membuat tempat itu menjadi penghambat dalam pengaturan tingkah laku. Yang kedua, mengatur tindakan yang memungkinkan klien dapat dikontrol oleh orang lain. Yang ketiga, menghilangkan gejala atau menggantinya. Dan yang keempat, menciptakan cara untuk menghilangkan gejala. Nah, sedangkan untuk meningkatkan suatu perilaku yaitu dengan membuat tatanan awal tindakan yang berhubungan dengan respon dalam bentuk yang pertama, memunculkan tindakan yang diperhitungkan secara cermat untuk menampilkan tingkah laku yang diinginkan. Yang kedua, memusatkan perilaku ketika dalam situasi tertentu. Yang ketiga, mengembangkan secara bertahap pada situasi. Dan yang keempat, menyediakan situasi yang membantu, baik oleh orang lain maupun hal-hal yang bisa mengingatkan diri sendiri. Kemudian penghargaan diri atau self-reward. Penghargaan diri dapat digunakan pada sasaran perilaku penguat ketika pelaksanaannya diikuti oleh respon yang ditargetkan. Nah, self-reward memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama, pemilihan hadiah atau penghargaan. Yang kedua, penyajian hadiah atau penghargaan. Yang ketiga, penentuan waktu pemberian hadiah atau penghargaan. Dan yang keempat, perencanaan pemeliharaan perubahan diri. Nah, kombinasi strategi self-management ini bisa berupa latihan self-monitoring atau pemantauan diri, kemudian stimulus kontrol atau pengendalian rangsangan, dan self-reward atau penghargaan diri, supaya dia mampu mengelola atau mengendalikan dirinya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Self-monitoring adalah upaya konseling untuk mengamati diri sendiri, mencatat sendiri tingkah laku tertentu, atau pikiran, perasaan, dan tindakan tentang dirinya, dan interaksinya dengan peristiwa lingkungan. Kemudian stimulus kontrol adalah merancang sebelumnya antecedent atau isyarat pedoman, atau petunjuk untuk menambah atau mengurangi tingkah laku. Kemudian self-reward adalah pemberian hadiah pada diri sendiri setelah tercapainya tujuan yang diinginkan. Self-monitoring dilaksanakan dengan pencatatan menggunakan formulir yang telah dibuat untuk mencatat respon dan juga sebagai peta respon jumlah frekuensi keberhasilan anak dalam melaksanakan tugas yang diarahkan oleh para guru. Kemudian stimulus kontrol, catatan pembelajaran dari hasil pengamatan yang dilakukan dalam hal disiplin belajar secara tidak langsung menjadi bahan evaluasi bagi peneliti untuk mengingatkan apabila tidak muncul perilaku disiplin belajar dan masih terlihatnya perilaku buruk yang kurang menunjang perilaku disiplin dalam belajar yang tercipta di dalam kelas.
Kemudian self reward, seorang anak yang melakukan kegiatan sebagaimana arahan yang diberikan oleh guru, maka guru akan memberikan hadiah kepada anak tersebut. Hal ini akan menjadi pemicu yang positif akan terbentuknya perilaku disiplin belajar.